Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Wa ba'd. Usikum wa ya ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. La'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Yaqulullah Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Allahumma musarrifal qulub qulubana ala ta'atika wa ala ta'ati rasul. Amma ba'd, para ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama senantiasa menjaga syukur kita kepada Allah atas nikmatnya yang sangat luas, yang tanpa batas. Dengan rahmatnya dan kasih sayangnya, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali, duduk bersama di majelis yang sangat mulia, insya Allah. Majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis untuk mengkondisikan iman kita sehingga iman kita menjadi iman yang terkokohkan di dalam hati, iman yang sempurna, iman yang membuahkan dan melahirkan loyalitas yang tinggi kepada Rabbuna, Tuhan kita, Khaliquna, Allah yang menciptakan kita, wa waibu hayatina, Allah yang memberi kehidupan kita, yuhyina, yang menghidupkan kita, wa yumituna, dan yang akan mematikan kita, wa mudabbiru umurina, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh urusan makhluk, termasuk urusan kita dari hamba-hambanya, kalangan manusia. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita wujudkan dengan memperbanyak kalimat alhamdulillah yang menjadi hiasan lisan kita. Syukur yang sangat ringan, tidak mudah diucapkan bagi seorang muslim yang hatinya belum terisi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belum menyadari dan memahami nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah karuniakan kepadanya. Ketika lisan kita dengan mudah
mengucapkan kalimat yang indah, kalimat yang berisikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalimat itulah yang akan membawa dan menjadi wasilah sempurnanya amal kita. Baik amal ketika kita duduk di majelis ilmu, amal kita, pikir kita kepada Allah, tadarus Al-Quran kita yang biasa mengawali majelis kita seperti pada malam hari ini, termasuk juga amalan-amalan yang lain. Maka sering kami sampaikan dan kami ulang-ulang bahwa dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tatimmus shalihat. Amalan-amalan yang salih yang kita bangun, yang kita lakukan akan menjadi sempurna. Baik amal salih yang berupa ucapan maupun amal salih yang berupa perbuatan. Amal salih yang berupa ucapan, amal salih yang berupa perbuatan, inilah yang menjadi indikator yang sangat urgen membuktikan kokohnya iman kita di dalam kalbu, di dalam hati kita, di dada kita, dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai iman kita kepada qadar Allah khairihi wa syarrihi. Ikhwati billah, a'azzani Allah wa iyyakum, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dan selalu Allah curahkan untuk Nabi yang sangat kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, dan mudah-mudahan juga Allah curahkan untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan kita juga berharap Allah curahkan untuk kita semua yang belajar memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan tentang kajian akidah yang pada malam Rabu di ranting 1 kami sampaikan berkaitan dengan syurutul la ilaha illallah, karakteristik la ilaha illallah, kriteria la ilaha illallah yang akan menjadi kunci pembuka pintu surga. Tidak semua la ilaha illallah yang dimiliki oleh seorang muslim menjadi pembuka pintu surga untuknya di hari kiamat. Karena banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka tidak memahami 10 pembatal la ilaha illallah itu sendiri. Kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat tauhid, kalimat yang di dalamnya menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah yang hak untuk diibadahi. Dan ketika ada orang yang beribadah pada selain Allah, maka itu adalah sebuah peribadatan yang batil. Jadi ibadah yang hak, Tuhan yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini nyambung materi malam Rabu berkaitan dengan syurutul la ilaha illallah. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah ada seorang yang bertanya kepadanya, qila lahu, dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, bukankah orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu Allah akan memasukkannya ke dalam surganya? Kemudian beliau berkata, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhala jannah. Betul, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Tetapi la ilaha illallah yang dipenuhi haknya, yang dilaksanakan kewajibannya, yang ditunaikan konsekuensinya, termasuk kefarduan yang ada di dalamnya, tidak hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, tapi betul-betul setelah mengucapkan kalimat ini, maka Allah yang dituhankan dan diibadahi, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya tidak hanya sebatas kalimat la ilaha illallah kemudian haknya Allah tidak dipenuhi. Orang yang telah mengucapkan kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat thayyibah la ilaha illallah, kalimatul iman la ilaha illallah, atau disebut juga sebagai kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa, dan juga dinamai al-urwatul wuthqa sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, adalah yang memenuhi kriterianya. Jadi la ilaha illallah yang terpenuhi di dalamnya 7 karakteristiknya, itu yang akan menjadi kunci pembuka pintu surga, pembuka surga, kunci pembuka pintu surga. Kemudian Al-Hasan Al-Basri ketika ikut serta memakamkan istri Al-Farazdaq, Imam Al-Hasan Al-Basri pernah bertanya kepadanya, "Ma'a'tabta lihadal yawm?" Wahai Farazdaq, setelah kamu menguburkan istrimu diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah lebih dulu daripada dirimu, apa yang kau persiapkan untuk hari ini, hari yang telah dilalui oleh istrimu, yakni istrimu melalui kematian di mana dia diwafatkan dan dimatikan oleh Allah, kemudian kau kuburkan. Madza a'tadta lihadzal yaum? Apa yang engkau telah persiapkan untuk hari ini, yakni hari di mana nanti kamu mengalami kematian seperti istrimu yang saat ini telah kau kuburkan. Ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala kepada temannya Al-Farazdaq ketika istri Al-Farazdaq meninggal dunia dan dimakamkannya oleh suaminya. Al-Farazdaq ketika ditanya oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, apa yang kau persiapkan untuk hari ini ketika kamu akan mengalami seperti yang dialami oleh istrimu? Qala, Al-Farazdaq menjawab, syahadatu an la ilaha illallah mundu sab'ina sana. Mundu sab'ina sana. Syahadatu an la ilaha illallah mundu sab'ina sana. Wahai Al-Hasan, yang aku persiapkan untuk menyambut datangnya hari ini, yakni hari kematianku nanti, seperti hari di mana istriku Allah wafatkan dan aku kuburkan, aku telah mempersiapkan kalimat tauhid atau kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selama 70 tahun. Jadi mempersiapkan syahadat tauhid dan syahadat rasul, dipersiapkan, dijaga, diinstal, diekstrak di dalam hatinya selama kurun waktu 70 tahun. Jadi 70 tahun itu konsentrasinya adalah menjaga kalimatul iman, kalimatut thayyibah, kalimatut taqwa, kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, atau juga disebut oleh Allah di dalam Al-Quran al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat yang mengikat hati kita dengan Rabb kita yang berupa keyakinan dan keimanan. La ilaha illallah yang kita miliki sebagaimana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat tauhid yang dipersiapkan oleh Al-Farazdaq selama 70 tahun, itu disebut sebagai al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat yang mengikat hati kita, yang kaitannya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai juga keimanan kita kepada qadar Allah khairihi wa syarrihi, itu ketika memiliki 2 syarat. Jadi la ilaha illallah kita akan disebut sebagai al-urwatul wuthqa yang menunjukkan kokohnya keimanan dan keyakinan di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kokohnya keyakinan dan keimanan kepada pilar yang ke-6, qadar Allah khairihi wa syarrihi, itu ketika memenuhi 2 syarat. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka
bil urwatil wuthqa. Di ayat ini ada dua syarat. Maka barang siapa yang mengingkari tauhid, yang kufur terhadap tauhid, tauhid itu adalah segala macam bentuk sesembahan selain Allah. Maka orang yang sudah menerima kalimat la ilaha illallah, maka sesembahan selain Allah harus bersih dari artinya. Dan hanya menetapkan Allah Al-Masbud, Tuhan Al-Masbud yang wajib diibadahi, yang hak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat yang pertama adalah mengingkari semua sesembahan selain Allah. Syarat yang kedua, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah dengan sempurna. Beriman kepada Allah dengan sempurna, yakni mengimani 6 pilar iman. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh ia telah berpegang teguh terhadap tali Allah yang sangat kuat. Apa yang dimaksud tali Allah yang sangat kuat? Yakni kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan yang akan menjadi kunci pembuka pintu surga untuknya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi tidak semua la ilaha illallah disebut al-urwatul wuthqa, karena banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi banyak juga dia melakukan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya la ilaha illallahnya batal, tidak memenuhi dua syarat, sehingga menghilangkan kalimat itu tidak dinamai lagi sebagai al-urwatul wuthqa. Punya la ilaha illallah tapi tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak hati-hati di dalam menjaga kalimat ini, mudah dibatalkan dengan 10 pembatal Islam atau 10 pembatal iman. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pertanyaan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala kepada Al-Farasdak. Ketika Al-Farasdak menjawab apa yang ditanyakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, aku telah mempersiapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku telah mempersiapkan syahadat tauhid dan syahadat rasul itu dalam hidupku selama kurun waktu 70 tahun. 70 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat. Para ikhwah azan membangun keimanan, menjaga kalimatul iman 70 tahun. Karena khawatirnya di akhir hayatnya nanti kalimat ini tidak bisa dijaga. Tidak bisa dijaga. Padahal Allah itu menilai amalan yang kita lakukan di akhir hayat, itu yang dinilai oleh Allah sebagai amalan penutup dan penentu. Maka para ulama salaf as-salih itu doanya, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir kalimatku ketika nanti aku masih bisa berbicara sebelum engkau mencabut nyawaku adalah kalimat la ilaha illallah. Konsentrasinya Al-Farasdak mempersiapkan kalimat ini 70 tahun para ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena kekhawatirannya kalimat ini di akhir hayatnya tidak terjaga. Kalau kita beda persiapannya. Persiapan yang perlu kita persiapkan adalah warisan ketika ditinggal bapaknya atau ibunya, atau apa, ketika belum punya rumah, maka yang harus dipersiapkan, aku harus punya rumah 3 tahun ke depan. Tapi program jangka panjang, program keakhiratan, apakah nanti dia meraih happy ending husnul khotimah atau su'ul khotimah, ini tidak menjadi obsesi terbesarnya dalam hidupnya sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang mukminah.
Padahal apa cita-citanya seorang mukmin itu adalah apa? Yang paling tinggi adalah aku harus bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah di akhir apa? Hayatku ketika Allah mewafatkan aku. Dan ternyata Al-Farazdak itu persiapannya luar biasa. 70 tahun memperdalam kalimat ini sebagai asas fondasi seluruh amal dan seluruh perkara Islam. Seluruh urusan Islam itu berdiri di atas dua kalimat syahadat. Kalau urusan dalam berislam, urusan dalam beriman kok tidak terbangun di atas dua kalimat syahadat, maka sia-sia. Para ikhwah azzani Allah wa iyyakum. Faqala Al-Hasan, ketika Al-Farazdak itu menjawab dengan jawaban yang luar biasa, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala masih mengomentari. Naam al-uddah. Jawaban Imam Al-Hasan Basri. Betul wahai Al-Farazdak, kamu sudah mempersiapkan diri menjaga dua kalimat syahadat di dalam hatimu selama 70 tahun. Al-uddah, dan itu adalah sebuah bekal yang baik yang harus kamu persiapkan. Jadi jawabannya na'am al-uddah. Betul. Itu adalah sebuah persiapan yang memang wajib kamu persiapkan untuk menggapai husnul khatimah, happy ending. Allah nanti akan mengkaruniakan kepadamu kalimat terakhirmu adalah kalimat la ilaha illallah saat kamu mengalami hadrah. Hadrah itu adalah proses kematian. Proses kematian kita tidak tahu proses kematian yang kita alami. Bukan hadrah tak buang. Yang ora paham bahasa Arab hadrah dikira tak buang. Hadrah itu adalah dalam keadaan hadrah itu hadrah hadirnya malaikat yang menunaikan titah besar Allah Subhanahu wa taala, memproses apa? Lepasnya ruh dari seorang hamba dalam keadaan hadrah. Beda dengan istilah hadrohan yang makin banyak ini di jalan depan. Jadi dalam keadaan hadroh, dalam keadaan mengalami proses kematian. Awal dicabutnya ruh. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kecuali kembalinya adalah bagaimana kita menjaga kalimat ini pada waktu sehat. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma amitna alal Islam wa alas sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah. Doa ini disempurnakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika ada seseorang yang berdoa wa alas sunnahnya tidak disertakan. Allahumma amitna alal Islam, ya Allah matikan aku di atas Islam. Kemudian ditegur oleh Imam Ahmad, sempurnakan, jangan amitna alal Islam, lanjutkan, tambahkan kalimat wa alas sunnah. Matikan aku dalam keadaan Islam dan dalam keadaan berpegang teguh terhadap sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Jadi persiapan Al-Farazdak dibenarkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Na'am al-uddah, lakin lila ilaha illallah syurutan. Tapi ketahuilah wahai Al-Farazdak bahwa kalimat thayyibah la ilaha illallah itu memiliki karakteristik, memiliki beberapa syarat yang harus kamu penuhi. Kriterianya ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu. Sebelum kita bahas syarat yang pertama al-ilmu, mengetahui makna la ilaha illallah, siapa yang berhak diibadahi dan siapa yang tidak boleh diibadahi. Jadi memahami, mengetahui
mengilmui kalimat thayyibah la ilaha illallah itu dia mengerti rukun nafi dan rukun isbat. Rukun nafi adalah membersihkan hatinya dari sesembahan selain Allah dan hanya menetapkan Allah sebagai Rabbun Ma'budun, Tuhan yang diibadahi. Duna siwahu, la ghairahu, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang hak, yang wajib diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah tapi tidak mengerti siapa yang berhak diibadahi, karena di samping beribadah kepada Allah masih menyembah, melakukan penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya la ilaha illallah yang tidak memenuhi syarat al-ilmu yang menjadi syarat yang pertama. Jadi sebagaimana di dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi, di dalam surah Muhammad. Fa'lam, maka ilmuilah, maka fahamilah, maka ketahuilah la ilaha illallah, tiada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Jadi tidak hanya apa? Tidak hanya berupa ucapan saja, tapi apa? Konsekuensi la ilaha illallah itu tidak dijaga dan tidak dilakukan. Dan banyak sekali orang yang mengucapkan la ilaha illallah masih apa? Meminta kepada selain Allah, masih beribadah kepada selain Allah, masih menyembah Tuhan selain Allah, tidak memahami rukun nafi dan rukun isbat. Rukun nafi itu menafikan, membersihkan hatinya dari sesembahan selain Allah, kemudian hanya mengakui, hanya mengimani, hanya menetapkan Allah sebagai ilahun, sesembahan ma'budun yang diibadahi satu-satunya. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang hak untuk diibadahi. Ini yang dimaksud ilmu yang menjadi syarat yang pertama. Sebelum kita lanjutkan para ikhwah a'azzanillah wa iyyakum, mari kita pahami yang disampaikan oleh Wahab al-Munabbi. Wahab bin Munabbi pernah ditanya oleh seseorang, bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Wahai Wahab, bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Beliau menjawab, bala, betul, la ilaha illallah itu adalah sebagai kunci pembuka pintu surga. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Tetapi ketahuilah bahwa setiap kunci itu memiliki gigi. Kalau kunci tanpa gigi, maka tidak akan bisa membuka pintu, gembok. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Tidak akan ada kunci yang tidak memiliki gigi yang mampu membuka gembok atau pintu. Nah, giginya itu adalah 7 karakteristik itu yang harus dipenuhi, yang menjadi kriteria yang ada di dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah. Fa'in ataita bimiftahin lahu asnan futihalaka. Ya. Maka jika kamu itu membawa kunci yang apa? Giginya terpenuhi, ya, tidak rempak, ya. Tidak rempak, futihalakal jannah, maka dibukakan untuk surga. Maka jangan sampai para ikhwan azanillah yaitu la ilaha illallahnya kita yang kita tanamkan di dalam hati kita ini kehilangan 7 karakteristik atau 7 kriteria. Kemudian Wahab Ibnu Munabbi melanjutkan jawabannya, al-wajib iltizamuha ala kulli mukallaf. Yang paling utama dan wajib bagi mukallaf adalah menjaga syarat-syarat itu yang jumlahnya ada 7. Ikhwati fillah azanillah wa iyyakum. Al-ilmu yang dimaksud
adalah menafikan dan menetapkan kebalikannya. Menafikan segala macam bentuk ketuhanan selain Allah dan hanya menetapkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang kedua adalah al-yaqinu. Al-yaqin. Orang yang mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu harus yakin, harus yakin betul, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Apa benar ya Allah itu Tuhan? Apa benar ya Allah itu yang berhak diibadahi sebagai pencipta langit dan bumi dan isinya? Masih ada syakun wa raibun, ada keraguan dan rasa bimbang di dalam hatinya. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Tsumma lam yartabu. Tidak ragu-ragu dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jahadu bi amwalihim, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan hartanya, wa anfusihim, dan jiwanya, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada keraguan. Jadi hujjah, dalil yang menjelaskan tentang syarat yang kedua, al-yaqin. Jadi la ilaha illallah kita ucapkan di dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala itu harus betul-betul dengan keimanan yang sempurna, dengan keyakinan yang sempurna, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Sehingga la ilaha illallah akan memiliki keutamaan yang luar biasa. Berkaitan dengan al-ilmu yang menjadi syarat yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jaminan sebagaimana hadis yang sahih yang diceritakan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal kemudian dia memahami betul, mengilmui betul kalimat thayyibah la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia pasti masuk surga. Diterima, tapi apa, dengan kebodohan menerimanya. Ya, di samping menyembah Allah masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin. Ya, kalau la ilaha illallahnya betul-betul yakin Allah yang berhak diibadahi, ya tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Penyeimbang lah. Berarti tidak yakin. Kalau masih beribadah kepada selain Allah, berarti tidak yakin Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Maka la ilaha illallahnya termasuk la ilaha illallah yang tidak diilmui, tidak akan meraih surga yang menjadi jaminannya. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal dan dia mengilmui, memahami, mengetahui la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, hanya Allah saja yang diibadahi, selain Allah tidak ada sesembahan bersih dari dalam hatinya, dakhala jannah. Jaminannya adalah surga. Maka kalimat thayyibah ini mahal harganya. Kalimat ini hilang, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Jaminan Allah akan lepas dari diri kita. Jangan sampai tergadai. Seperti banyak orang di akhir zaman ini menggadaikan sertifikat rumahnya di bank, maka dia kehilangan hak untuk memilikinya ketika tidak apa. Ya, sebenarnya tidak bisa diibaratkan seperti apa? Rumah yang digadaikan.
Kalau la ilaha illallah sudah digadaikan sudah batal. Sudah batal. Harus disahadatkan ulang. Harus disahadatkan ulang. Dua yang kita angkat sebagai syarat utama. Jadi al-ilmu wal yakin. Al-ilmu wal yakin. Tapi ketika sudah diilmui pasti yakin ikut. Tapi ketika tidak diilmui, yakin tidak akan ikut, yang menjadi syarat yang kedua. Yakin tak. Yakin di mulutnya. Yakin sumi ngomongin wong Tegal. Yakinnya diperkuat sumi. Karena yakin itu tidak diucapkan. Yakin itu adalah ya, tempatnya di dalam hati. Yakin antonimnya adalah ragu-ragu, bimbang. Dan Allah tidak akan memberikan jaminan bagi orang yang sekalipun dia mempunyai kalimat thayyibah la ilaha illallah berkali-kali terucap oleh lisannya, tapi apa praktek dalam beribadahnya masih ada sesembahan selain Allah. Berarti dia tidak yakin bahwa Allah itu adalah ilahun ma'budun, la ilaha ghairu. Allah adalah yang berhak diibadahi, tidak ada sembahan selain Allah. Maka sekali lagi syarat yang pertama al-ilmu itu akan apa? Akan menarik syarat-syarat berikutnya. Ketika masih ada keraguan berarti al-ilmunya belum maksimal, belum sempurna. Al-ilmu yang dimaksud adalah memahami rukun nafi dan rukun isbat. Siapa yang berhak untuk diibadahi sebagai pencipta hidupnya, yang menguasai alam semesta dan isinya, yang mematikan dan yang menghidupkan, dan juga memahami rukun nafinya, bersih hatinya dari segala macam bentuk ketuhanan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Karena syaratnya mengimani Allah itu dengan keyakinan yang utuh yang sempurna adalah mengingkari segala macam bentuk tauhid, segala macam bentuk tauhid. Dan ini adalah milik kita yang sangat berharga, investasi akhirat yang tak ternilai. Jadi investasi akhirat yang tak ternilai. Tidak bisa dibandingkan dengan apa? Invest atau deposito harta yang kita titipkan di bank. Satu ucapan kalimat thayyibah la ilaha illallah saja, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wasallam ketika Nabi Musa minta sebuah kalimat kepada Allah. Ya Rabb, alimni kalimatan. Wahai Tuhanku, ajari aku sebuah kalimat yang akan aku jadikan sebagai apa? Zikirku kepadamu. Dan aku jadikan sebagai doaku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi menjawab apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam, "Qul la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wasallam menjawab, "Ya Rabb, anal anbiya yaquluna hadza. Anal anbiya qabli yaquluna hadza." Wahai Tuhanku, sesungguhnya semua para nabi itu apa? Mengucapkan kalimat ini sebagai doanya dan zikirnya. Aku mohon kekhususan, kalimat yang khusus. Selain yang diucapkan oleh para nabi, para rasul sebelumku. Karena Nabi Musa belum mengilmui, belum memahami nilai keagungan dari mutiara kalimat thayyibah la ilaha illallah. Dia minta yang lain. Sehingga Allah menjelaskan keutamaannya dalam hadis qudsi itu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya Musa, Lau wudi'atis samawatu sab'u
Lau wudi'atis samawati sab'u wa amirahunna. Lau wudi'atis samawati sab'u wal aradina sab'u wal apa? Ya. Lau annas samawati wudi'at, lau annas samawati lau annas samawati sab'a wal aradina sab'a wa amirahunna wudi'at fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Jikalau kamu tahu wahai Nabi Musa, wahai Musa, 7 langit dan 7 bumi termasuk apa yang memakmurkannya ditaruh di anak timbangan, kemudian la ilaha illallah ditaruh di anak timbangan yang satunya, lamalat bihinna la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu lebih berat. Setelah itu Nabi Musa baru paham. Sebelum mengetahui keutamaannya dan nilai keagungan keistimewaan la ilaha illallah, dia minta yang lain. Karena Pak Nabi Musa pahamnya adalah para nabi, para rasul sudah biasa menggunakan kalimat ini sebagai zikirnya dan sebagai doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta khusus. Minta yang khusus. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, dua yang kita sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan 7 karakteristik atau 7 kriteria la ilaha illallah. Syarat yang pertama yang harus kita sempurnakan sehingga la ilaha illallah kita menjadi kunci pembuka pintu surga nanti untuk kita di hari kiamat adalah ilmu. La ilaha illallah kita harus kita ilmu. La ilaha illallah kita harus betul-betul kita memahami isinya, rukun nafi dan rukun isbatnya. Rukun nafi kita memahami bahwa segala macam bentuk sesembahan selain Allah harus bersih dari hati kita. Dan rukun isbatnya hanya menetapkan Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita ibadahi. Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk selalu mengupdate kalimat ini di setiap tasyahud akhir kita, termasuk di setiap zikir kita setelah salat. Tasyahud awal maupun tasyahud akhir kita kan ada 2 kalimat syahadat yang harus kita ucapkan sebagai apa? Itu sebagai langkah untuk mengupdate kembali, memperbarui kembali iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesaksian kita kepada Allah bahwa Allah adalah Rabbuna, Rabb kita, dan juga kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan kepada pemandu acara. Sebentar saja.